A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada Ketua Korwil Cilacap beserta perangkatnya yang kami hormati, kepada Mbah Kakung selaku sepuh SCCI Korwil Cilacap dan tansah kula ta'dimi lan tansah kula dherekaken, kepada member SCCI semuanya dari Korwil RB, RA, RD, dan alhamdulillah kedatangan tamu dari member Kebumen semuanya yang saya hormati. Pertama-tama menggulah kita serangan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di pendopo Tunggul Wulung dalam rangka acara Kopdar Timbul Bulanan sekaligus arisan, dan mudah-mudahan perkumpulan kita semua menjadikan perkumpulan yang maslahah fitini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedulur-sedulur kabeh ingkang tansah kula muliaken, sebelum acara dimulai saya akan membacakan runtut acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah tawasul, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat laporan keuangan, acara kelima yaitu ular-ular, acara kedelapan lain-lain, acara yang ke-9 doa, dilanjutkan musyafahah, acara yang terakhir yaitu makan siang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan bacaan umul kitab. Libtiho imaradatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabatil mas'ul ala hadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Wonten ngarsanipun para bapak-bapak, ibu-ibu SCCI Cilacap, RA, dan juga tamu dari Kebumen yang kula hormati, khususon sahibul hajat Bos Warso yang berbahagia beserta istri dan anak, Mbah Kakung kula hormati, pengurus SCCI RB Cilacap yang kula hormati. Monggo sareng-sareng sejenak kita tafakur kagem sareng-sareng ndongaaken dhateng sedaya ahli makbaroh kita, baik ingkang wonten jeneng boten wonten jeneng. Kula suwun keikhlasanipun kagem sedaya tamu undangan ingkang saweg merokok kula turi mandeg sekedap dicuncek rin nggih. Mangke terasaken ramah tamah. Hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahman. Ya karena suratul ladzina Bismillah hadratin minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salih sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sultan sya'atul qadir jilani qaddasallah sirrahu wa sulhu wa furuhi wa khususan liruhi Simbah Tunggul Wulung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan liruhi idafi wa idafiyati bapak-bapak dari
Kebumen, dari RA YSCCI RP Cilacap. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha rahmanir rahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u minhu bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan yang pertama-tama selamat datang kepada semua member ataupun yang dari Kebumen, Banyumas dan yang lainnya. Sugeng rawuh sedaya mawon. Yang terhormat sepuhan kita Mbah Kakung, Mbah Nur, dan juga Abah Lukman. Abah Lukman ya, kelalen jenengane manten. Dan juga Sohibul Hajat Bapak Warso yang pada siang hari ini telah bersama-sama menyelenggarakan acara arisan bersama dengan titel Kopdar Timbul. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya sebetulnya di sini tuh bingung mau ngomong apa, tahu-tahu saya jadi ketua panitia. Sebetulnya kalau ketua panitia itu melaporkan apa yang sudah menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan sehingga terjadinya acara seperti ini. Jadi saya mungkin hanya melaporkan apa yang terjadi sekarang ini, bahwa pada hari ini telah terjadi suatu kopi darat rutin bulanan Korwil Cilacap yang alhamdulillah pada hari ini dipun rawih dari member Kebumen, Banyumas dan sekitarnya nggih. Matur nuwun nggih Pak Bu, matur nuwun nggih.
Dan ini hanya sekedar himbauan. Jadi untuk hari ini, untuk kali ini, nanti untuk di saat panjenengan sedoyo mau kondur, nanti ada acara silaturahmi, istilahnya berjabat tangan. Ngoten nggih, Bah? Nanti seperti itu. Jadi nanti tolong nanti jangan pulang sendiri-sendiri. Kita agendakan jadi nanti acara ini selesai, ketika mau kondur untuk berjabat tangan dulu dengan berkeliling, mungkin mau di sini atau di luar, karena di luar becek mungkin lebih bagus di sini. Jadi biar nanti pulang sudah bersih, istilahnya seperti itu. Mungkin hanya sedikit yang saya bisa sampaikan karena saya tidak tahu persis, tahu-tahu suruh pegang mic di sini. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan dan mungkin dengan kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengan sedulur-sedulur RCSCCI, terutama kami yang dari Korwil Cilacap, juga mengucapkan selamat datang dari chapter Kebumen. Ini juga ada ketua umumnya, kayaknya ini datang ya, Pak Jumi Kenil ya, Pak Jumi Kenil. Terima kasih atas kedatangannya, telah menghadiri dan menghormati kami Korwil Cilacap, yang sebenarnya ini adalah cuman acara kopdar timbul, kopdar rutin bulanan. Dan juga dari yang Purwokerto, Banyumas, ini juga kayaknya masih ada yang belum datang, masih ada yang dalam perjalanan. Ya, kami ucapkan juga terima kasih untuk Ketua Penyelenggara Bapak Warso yang telah menyempatkan ini waktunya, tenaganya dan biayanya mungkin untuk mendatangkan sedulur-sedulur dari SCCI, terutama yang Korwil Cilacap. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga dengan diselenggarakannya acara tersebut akan menambah seduluran yang semakin solid lah ya, semakin erat, karena berkat SCCI alhamdulillah yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Dari salah satu sahabat Nabi pernah berkata, dari Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, jika salah seorang saudara atau kawan di antara kalian berubah dan atau melakukan kesalahan, maka jangan pernah meninggalkan dan membiarkannya, tapi nasihatilah dia dengan sebaik-baik nasihat. Tentunya yang menasihati itu adalah orang yang terdekat dengan dia atau yang mengetahui karakter tersebut, itu bagian orang yang menasihatinya. Karena seorang saudara atau kawan itu hatinya itu kadang lurus, kadang bengkok. Begitu mungkin bisa dipahami untuk keselarasan kita
member SCCI terutama Korwil Cilacap, mari kita selalu jaga kekompakan seduluran selawase. Begitu dari kami. Mungkin barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sedulur-sedulur member Cilacap dari pengurus harian sampai kepada anggota yang saya cintai dan saya banggakan, saya hormati, sedulur-sedulur dari chapter Kebumen, mungkin ada dengan anggota yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan, member dari RA yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Ini ada satu segelintir apa ya, orang Cilacap tapi berada di Ngayu Jogarta, yang pada pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir, yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, langsung saja kami selaku yang dituakan, yang pertama, kenapa Likwarso ini dapat arisan? Artinya ketempatan rutinan setiap bulan yang kebetulan Likwarso itu mendapatkan arisan yang sedia kalanya, yang biasanya ditempatkan di rumahnya, di rumah yang bersangkutan. Tapi pada pagi siang hari ini lain daripada yang lain, karena Likwarso juga merupakan pengelola warga di area Padepokan Tunggul Wulung, sehingga sekaligus untuk mempromosikan bahwa di Cilacap itu masih ada lagi tempat wisata religius, yaitu yang namanya Mbah Tunggul Wulung. Nama aslinya adalah Mbah Sindurjo. Siapa itu Mbah Sindurjo? Ada hikayah sekelumit. Ini adalah duta dari Mataram. Duta dari Mataram disuruh memberantas yang namanya perompak di daerah Donan. Waktu itu pada tahun 1782 Masehi, itu belum nama kota Cilacap, bukan Kabupaten Cilacap, belum. Tapi di sini ditugaskan oleh raja untuk memberantas perompak di daerah Donan beserta 6 santrinya. Hasil Mbah Tunggul Wulung atau Mbah Sindurjo ini bisa melumpuhkan pemberontak ini, sehingga dia bermukim sementara, ada mukimnya di Tunggul Wulung, ada makam di belakang. Itu sejarahnya, hikayahnya, ceritanya ini patilasan, bukan pemakamannya, petilasannya. Tapi santri-santrinya semuanya dimakamkan di sini. Ini sejarahnya, sehingga karena ini adalah pejuang kota Cilacap oleh pemerintah, pada tanggal 15 bulan 9 2015 dipugar. Seperti pendopo ini dijadikan pendopo untuk para wisatawan religius atau kepada masyarakat yang ingin berziarah ke makam Mbah
Mbah Tunggul Wulung. Nah, ziarah ini bukan minta kepada Mbah Tunggul Wulung, tidak, tetapi memohon kepada Allah. Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada pejuang seperti Mbah Sidorejo, Mbah Tunggul Wulung ini. Dengan kita berziarah ini dengan harapan rahmat Allah yang telah dilimpahkan kepada Mbah Sidorejo atau Mbah Tunggul Wulung ini terlimpah juga kepada kita semua, sehingga kita menjadi pejuang-pejuang bangsa untuk melestarikan para nenek moyang kita. Dulu mungkin orang berjuang dengan senjata, dengan harta bendanya, bahkan sampai dengan nyawanya. Atas perjuangan para nenek moyang kita, di antaranya adalah Mbah Tunggul Wulung ini, sekarang kita sudah merdeka. Di saat kita sudah merdeka, bukan dengan senjata, tapi dengan akal pikiran kita, dengan kecerdasan kita, dengan kejelian kita, untuk mengisi dan mengembangkan, meneruskan para pejuang-pejuang negara, para pejuang bangsa. Apa ini? Ada, tentu ada dasarnya, ada satu ayat yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini redaksi ayat ini ditujukan kepada manusia. Ya ayuhan nas, pada semua manusia. Allah menciptakan manusia yang bentuknya laki dan perempuan, li ta'arofu, untuk saling mengenal. Dari mana mengenalnya? Wa qabail, syu'ub wa qabail, dari kelompok-kelompok, dari suku-suku, untuk saling mengenal. Nah, setelah saling mengenal, siapa yang paling baik? Yang paling baik adalah orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang senantiasa menjalankan kebaikan dengan menjaga emosinya, meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki atau meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ini orang yang takwa. Nah, di dalam kita bernegara, ayat ini oleh para pejuang itu dikembangkan menjadi dasar negara. Ayat ini menjadi dasar negara. Apa dasar negaranya? Adalah menjadi dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Syu'ub wa qabail, untuk saling mengenal. Karena dari Sabang sampai Merauke yang beribu-ribu pulau ini saling mengenal. Setelah mengenal, kita saling mengisi, saling mengetahui. Agar tidak terjadi benturan, para pejuang itu membuat dasar ketentuan. Dasar dan ketentuan kita sebagai warga negara yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan segalanya, dari harta bendanya, nyawanya, agar tetap bersatu. Maka para pejuang itu membuat satu dasar negara, di mana yang pertama dasar negara Pancasila, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok ini ketuhanan yang Maha Esa? Karena apa? Karena negara Indonesia adalah terdiri dari syu'ub wa qabail, syu'ub dari kelompok-kelompok dan bersuku-suku. Kalau nanti dasar negaranya adalah satu agama, maka akan tidak akan terjadi satu kesatuan dan persatuan. Contoh misal, ada di daerah Timur Tengah sana, ada negara yang tidak menanamkan kebangsaan. Di sana ada di daerah Arab sana
satu negara hampir setiap hari saling bertengkar. Karena apa? Karena tidak tertanam rasa kebangsaan. Pejuang kita telah menanamkan kita sebagai warga negara, di mana warga negara itu adalah warga yang berwawasan kebangsaan, yang di dalamnya dari suku-suku, dari kelompok-kelompok ini agar bisa berjalan dengan baik, dengan teratur, tidak terjadi gesekan. Maka dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa kalimat di sini satu. Esa di sini bukan berarti Allah. Artinya warga negara Indonesia itu boleh memeluk agama yang disahkan di Indonesia, yang setelah memeluk satu dengan yang lain lita'arofu, untuk saling mengenal. Agar apa? Agar terjadi atqakum, tidak terjadi benturan dan perselisihan, sehingga dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk apa setelah itu? Setelah kita diberi ketentuan secara hakiki, ditugaskan oleh Allah, inna dina indallahil Islam, bagi orang yang beragama Islam, inna dina indallahil Islam, bagi orang yang menganut Al-Quran dengan teguh, tidak ada agama yang sempurna kecuali agama Islam. Tapi manusia tidak semuanya masuk Islam, ya monggo, tapi dengan catatan lita'arofu, saling mengenal antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, saling mengenal. Untuk apa? Untuk menciptakan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sehingga di sila yang berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari orang-orang yang telah memeluk agama, yakin akan menjadi manusia yang beradab. Wong wis memeluk agama be esiana wong sing ora beradab, apalagi tidak ada dasar agama. Tujuannya manusia untuk memeluk agama agar menjadi manusia yang beradab, sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, orang yang berakhlak adalah orang yang beradab, orang yang punya tata cara, orang yang punya sopan santun. Tapi kalau orang yang tidak beragama, dia tidak punya rasa sopan santun, tidak beradab. Seperti zaman jahiliyah, ada seorang anak perempuan dibunuh, ada anak lahir perempuan langsung dibunuh. Ini adalah orang-orang yang tidak beradab. Nah, ini karena kita sebagai generasi penerus, mari dengan adanya tempat-tempat religi seperti ini, kita mengenang para pejuang. Setelah kita mengenang para pejuang, kita kembangkan dengan dasar agamanya masing-masing. Karena orang yang beragama atau tidak ada agama yang mengajari kepada hal-hal yang tidak baik. Semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik. Ini ajaran agama, sehingga negara Indonesia dari para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia, tujuannya adalah manusia agar berketuhanan, setelah berketuhanan menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Sebelum ini saja, dan selanjutnya kepada sedulur-sedulur semuanya, kita bersyukur. Ini himbauan kepada semuanya saja. COVID-19 sudah berlalu, artinya Cilacap mudah-mudahan sudah tidak terdampak lagi kepada COVID-19. Saya mengajak kepada rekan-rekan yang belum divaksin, nyuwun sewu, ada tokoh ulama yang tidak mau vaksin, monggo boleh, tapi kepada masing-masing pada pribadinya. Tapi kepada jamaahnya tolong untuk bervaksin. Nyuwun sewu,
Surat vaksin pertama itu ada pada tahun 1817. Vaksin COVID itu sudah ada. Islam itu sudah pernah mengeluarkan surat vaksin tahun 1812. Lah kok siki anak tokoh ora perlu vaksin, mati urusannya Gusti Allah. Memang mati itu adalah kehendak Allah. Tapi sebelum mati kita berkewajiban untuk berusaha. Wabtaghu ilaihil wasilah. Saya bisa divaksin mati yuk, memang takdir mati. Nah kalau memang mati bisa diatur, orangnya dokter jantung mati, sebab dia bisa merawat jantungnya sendiri. Tapi ternyata dokter jantung juga mati, dokter paru-paru juga mati. Tapi mereka sudah wabtaghu ilaihil wasilah. Maka kepada rekan-rekan member khususnya SCCI yang belum vaksin, monggo, ini untuk mengantisipasi, untuk kita berusaha membentengi diri, karena sudah ada varian baru. Ini penyerangannya 5 kali lipat COVID-19. Ini ada varian baru. Mudah-mudahan di Malaysia sudah ada 2 orang, di Singapura ada, ini ada, di Arab juga ada. Mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana? Sebagai warga negara itu satu, taat kepada peraturan pemerintah. Yang kedua, yang pertama taat kepada aturan agamanya. Yang kedua taat kepada aturan pemerintah. Ikuti tata cara pemerintahan Indonesia. Aja mangan nang Indonesia, turun nang Indonesia, ngangising nang Indonesia, ora gelem nganggo aturan Indonesia. Itu salah. Ya, salah. Kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mengikuti tata cara aturan negara Indonesia. Aja nyeleneh. Wong dadi warga negara mangani nang Indonesia nyeleneh. Pemerintahan salah dan sebagainya. Itu jangan diikuti. Ini kepada member-member semuanya, kita SCCI adalah bagian dari warga negara Indonesia, maka harus ikut aturan pemerintahan Indonesia. Nek ora gelem yang ana metu kan Indonesia, jangan Indonesia. Itu. Terus yang kedua, alhamdulillah kita masih terhindar dari musibah. Rekan kita, saudara kita yang ada di Lumajang itu sedang mengalami musibah yang besar. Alhamdulillah Cilacap. Karena apa? Karena tokoh-tokoh kesepuhan kita luar biasa. Seperti Mbah Tunggul Bulung ini luar biasa. Nah, sekarang kita anak cucunya menikmati hasil itu. Oleh karena itu, mari kita jaga seduluran selawase, aja nganti anak cekcok di antara kita. Cara penyanyi ini jangan ada dusta di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kita sebagai seorang mukmin satu saudara. Di saat ada perselisihan, selesaikan. Wasafirhum fil setiap permasalahan harus musyawarahkan. Maka mudah-mudahan kita akan dijauhkan dari bala musibah bencana. Dan kepada member Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, mohon maaf, ini kami, anak saya tadi, ini kabeh anak-anak saya sih, wong saya udah 70 tahun, ini baru 30-40 ini, barangkali cara menerima panjenengan kurang berkenan, kami wakili anak-anak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dengan adanya diawali dengan semakan Al-Quran. Kita ke depan akan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah dan dilimpahi rahmat oleh Allah, sehingga kita selamat dari segala macam musibah bencana dan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Lumajang oleh Allah diberikan kesabaran, ketabahan, dan segera dibebaskan dari bencana yang sedang melanda. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.